Halo semua, kembali lagi di channel Mahobi TM. Kali ini kita sedang persiapan untuk belajar bareng menanam tanaman di dalam polybag. Ikutin keseruannya. Hewan dari kambing, kemudian ada humus daun, kemudian sudah ada tanah subur. Tanah subur itu juga tanah yang dari bambu lebih bagus. Nah, monggo Bapak Ibu mulai silahkan kita bekerja. Kali ini kita sedang berada di Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini kita akan melakukan sesi sharing-sharing sekaligus belajar bareng mengenai penanaman 7 jenis tanaman secara organik di dalam polybag. Dan di sini kita tidak hanya berdua aja teman-teman, melainkan bareng-bareng bersama warga kompleks Perum Duta Wacana. Untuk media tanamnya sendiri, di sini kita menggunakan media tanam yang sudah siap pakai atau sudah jadi seperti ini. Media tanam ini terbuat dari campuran sekam bakar, kohe kambing atau kotoran kambing, kokopit, humus, dan juga tanah subur. Nah, di sini teman-teman bisa dengan mudah mendapatkan media tanam yang sudah siap pakai seperti ini di toko-toko pertanian terdekat di tempat teman-teman. Atau apabila teman-teman ingin membuat media tanam sendiri, pada umumnya media tanam dasar ini dapat kita buat sendiri dengan mencampurkan sekam bakar, tanah, dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pertama-tama, di sini kita akan melakukan penyiapan media tanamnya, di mana media tanam ini sendiri kita langsung masukkan ke dalam polybag seperti ini. Untuk media tanam yang kita masukkan ke dalam polybag ini, nantinya akan langsung kita gunakan untuk menanam kangkung secara langsung dengan sistem tabur biji begitu saja hingga panen. Hal ini dikarenakan untuk kangkung sendiri dia memiliki ukuran biji yang cukup besar dan cukup mudah untuk berkecambah, sehingga di sini untuk penanamannya sendiri kita tidak melakukan penyemaian seperti ini, melainkan langsung menaburkan bijinya begitu saja ke dalam polybag. Dikarenakan kangkung merupakan salah satu tanaman yang pertumbuhannya cenderung ke atas dan tidak terlalu membutuhkan ruang tumbuh ke samping, sehingga kita dapat menanam lebih dari satu biji atau satu tanaman dalam satu polybag seperti ini. Jadi kita bisa menaburkannya cukup banyak biji seperti ini teman-teman. Berjarak, nggak boleh terlalu ngumpul di satu tempat. Kira-kira Dikira-kira. berapa dalam Mas? Berapa dalam? Nggak usah dalam, di luar aja. Nanti kan kita tabur pakai kokopit di atasnya. Oh iya. Ditaruh di atasnya sih, nggak usah dipendam. Berapa satu nganu ini? 10-15 itu hanya sebagai acuan saja ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya bisa lebih juga, bisa kurang. Cuman takutnya kalau terlalu banyak, nanti tuh dia terlalu rimbun, kasihan yang bagian tengahnya kurang mendapatkan cahaya matahari. Jadinya malah kurus-kurus. Jadi ini sebagai acuan aja. Kalau misalnya nanti menggunakan polybag yang lebih besar, jumlahnya boleh tambah. Iya. Jadi nggak harus pas dihitung 10-15. Nah ini setelah ditaburkan benihnya, berikutnya bisa ditutup dengan menggunakan kokopit. Di sini kenapa menggunakannya kokopit? Karena kokopit ini dia cukup baik dalam menahan air. Jadi nanti supaya kelembabannya lebih terjaga. Dan juga kokopit kan sangat gembur. Jadi nanti akar dari benihnya tuh lebih gampang untuk menembus. Seberapa banyak Mbak Mona? Kokopitnya tidak usah terlalu sampai menimbun itu nggak pakai tangan ya? Atasnya aja ya. Ya atasnya aja. Bijinya sedikit kelihatan gitu sebenarnya nggak apa-apa. Kebalannya berapa nih? Meter ya. Untuk penyemaian dan penanaman kangkungnya sudah selesai. Sekarang kita akan berlanjut ke 6 jenis tanaman lainnya, yaitu seledri, sawit caesim, pakcoy, bayam,
cabai, dan juga terong. Nah, untuk ke-6 jenis tanaman ini, kita akan menyemainya terlebih dahulu menggunakan tray plastik seperti ini. Iya, disiram dulu, baru siram dulu, baru. Karena kalau ada ini nanti ini kan ngambang dia, jadi bijinya malah ke tempat yang lain. Oh iya. Media semai yang kita gunakan kali ini adalah media tanam yang siap pakai tadi. Yang berikutnya kita masukkan ke dalam tray plastik seperti ini terlebih dahulu. Tapi teman-teman juga bisa apabila ingin menggunakan media tanam buatan sendiri yang terbuat dari campuran tanah, sekam bakar, dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Pada bagian atas media tanamnya kita menambahkan sedikit kokopit sehingga nanti yang berkontak langsung dengan benihnya ini adalah kokopitnya ini, teman-teman. Berikutnya kita basahi media semainya seperti ini. Hal ini dikarenakan kokopit ini cukup ringan dan apabila kita siram dalam kondisi kering, dia cukup mudah untuk mengambang dan ikut hanyut terbawa air. Oleh sebab itu, kita baru memasukkan bijinya ini ketika media semainya ini telah basah ataupun lembab, sebagai bentuk antisipasi supaya bijinya tidak hilang ataupun hanyut ketika kita menyiram semaiannya. Setelah itu, baru kita semai bijinya. Untuk tanaman yang memiliki pertumbuhan cenderung ke atas, kita dapat menyemai lebih dari 1 biji dalam 1 lubang. Contohnya seperti seledri, bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tanaman yang membutuhkan ruang tumbuh ke samping seperti selada, sawi, pakcoy, cabai, dan juga terong, kita hanya akan masukkan 1 biji dalam 1 lubang tanam. Selanjutnya, kita akan menutup tipis-tipis semaian ini menggunakan kokopit sekali lagi, lalu kita basahi media semainya hingga benar-benar lembab. Semaian ini berikutnya akan kita simpan di tempat teduh terlebih dahulu dan kita tutup menggunakan plastik hitam hingga bijinya benar-benar pecah atau berkecambah. Nanti setelah bijinya dapat berkecambah, kita akan perkenalkan dengan cahaya matahari hingga memiliki 3-4 helai daun sejati, baru berikutnya kita pindah tanamkan semaian ini ke dalam polybag. Nah, mungkin kalau sudah 1 periode makanannya kan berkurang. Nah, pas makanannya berkurang, kita sudah menyiapkan pupuk cair. Nah, pupuk cair ini dari tetes tebu ini yang 1/10 dari botol ini. Terus ditambahi potongan sayuran. Nah, tadi pagi saya nyayur gambas, campur wortel, campur jipang. Ya, potong-potong kecil ini kegedean. Dipotong kecil, yang masih mentah. Yang matang dimakan lah, yang matang dimakan. Sisanya, sisa-sisa. Kulit buah, kulit wortel semuanya dipotong kecil-kecil lebih bagus. Terus dikasih tetes tebu. Dan ini tinggal nambahkan air. Jangan sampai penuh, supaya ada ruang gasnya. Ya, disisakan segini. Ditutup ya? Ditutup, Bu. Ditutup. Nah, ini besok dikasih lubang kecil aja 1. Karena ini ada gas, supaya gasnya keluar. Gocok aja ini, supaya campur. Nah, tetes tebu ini sudah sebagai makanannya. Sebenarnya di sini ada bakteri-bakteri yang memecah sayuran-sayuran ini secara alami. Nanti dia butuh makanan, makanya dikasih tetes tebu. Nah, ini besok dibolong. Kalau ini dibiarkan 3 bulan, dilubangi kecil, biarkan 3 bulan. Kalau nutrisinya ini habis, bisa kita tambahkan pupuk kandang ini. Nanti sudah kita siapkan untuk kedepannya, karena bijinya banyak, bisa untuk setahun. Tinggal nambahkan ini dikit-dikit. Sebenarnya isinya ada kandungan N, ada karbon C. Jadi itu dari tetes tebunya ini. Dan ada bakteri pengurai, jadi unsur hara itu akan memperbaiki tanah. Cara-cara yang bisa itu bisa gembur karena botol-botol ini tinggal di rumah menambahkan sisa-sisa sayuran sampai separuh. Setelah separuh baru ditambahkan tidak boleh sama itu ya. Kayak sedikit asam-asam saja.
Makanya subur. Tidak. Manis-manisnya.